أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واهدنا ووافقنا إلى طريقك المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو ظهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله. قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. ومن الشكر العمل بطاعة الله وأن يستعين بنعم الله على طاعته إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah umur serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah serta inayah Allah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa kita membaca kitab Nasihat Diniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan mudah-mudahan kau mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa minasyukuri al-amalu bi ta'atillah wa ay yasta'ina bi ni'amillahi ala ta'atihi wa ay yad'a ni'mallahi bi mawadi'iha allati yuhibbuhu Allah, wa dhalika wa ghayatu syukri wa nihayatuhu. Dan setengah daripada orang yang bersyukur, yaitu mengamalkan dengan ketaatan kepada Allah, dan bahwasanya meminta tolong ia dengan nikmat Allah atas berbuat taatnya kepada Allah, dan bahwasanya meletakkan ia akan nikmat Allah pada segala tempatnya yang mencintai akan dia oleh Allah, dan yang demikian itu bermula dia berkesudahan syukur dan berkesudahannya. Nah, jadi setengah daripada orang yang bersyukur yaitu apa daripada nikmat Allah digunakannya untuk taat kepada Allah. Itu salah satu orang yang bersyukur. Apa aja nikmat Allah digunakannya untuk taat kepada Allah, dan meletakkan nikmat Allah itu pada tempatnya. Maksud tempatnya itu tempat yang dicintai oleh Allah. Tentunya
Tempat-tempat yang dicintai Allah itu adalah sesuatu gawian-gawian yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan yang demikian itu, mengamalkan nikmat tersebut, menggunakannya, meletakkannya nikmat itu untuk taat kepada Allah, maka itu adalah berkesudahan daripada bersyukur kepada Allah. Jadi bila kita meletakkan nikmat itu untuk taat, berarti kita ngarannya bersyukur. Wa alla yatakabbara bin ni'ami wa la yatafakhkhara biha ala ibadillah. Dan bahwasanya tidak sombong ia dengan nikmat dan tidak berbangga-bangga dengan dia nikmat atas hamba-hamba Allah. Jadi nikmat itu jangan sombong. Dapat nikmat jangan sombong, jangan berbangga-bangga lawan hamba Allah. Wala yabghi wala yadgha wala yata'adda 'alal ibad. Dan tidak berlimpah batas ia, dan tidak berlampat batas ia, dan tidak menganiaya ia atas hamba. Wa man fa'ala syai'an min dzalika faqad kafara ni'mata wa lam yashkur wal kufranu sababun li salabin ni'ami wa tabdiliha bin niqami. Dan siapa-siapa yang memperbuat ia akan sesuatu daripada yang demikian itu. Maksudnya apa? Bila inya nikmat itu inya sombong, dapat nikmat tapi inya sombong, atau dapat nikmat inya berbangga-bangga nikmat tersebut dengan hamba Allah, sombong ya, dan inya berlimpah batas, dan inya dengan nikmat itu menganiaya lawan hamba-hamba Allah. Maka apabila inya menggunakan nikmat itu sesuatu yang bukan diridai Allah, sesuatu yang mana dengan nikmat itu inya sombong, dengan nikmat itu inya berbangga-bangga dengan hamba Allah, dengan nikmat itu inya menganiaya daripada hamba-hamba Allah, faqad kafara bin ni'mati wa lam yashkurha. Maka sungguh inya itu engkar akan nikmat dan tidak bersyukur ia akan dia nikmat. Dan ingkar yaitu menjadi sebab bagi dicabutnya nikmat dan digantinya dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi khawatirnya kalau nikmat itu digunakan untuk bersombong-sombong, untuk apa? Berbangga-bangga lawan hamba Allah, maka nikmat itu, maka orang itu termasuk yang ingkar lawan nikmat Allah. Siapa-siapa yang ingkar lawan nikmat Allah, maka menjadikan sebab nikmat itu dihilangkan oleh Allah dan diganti Allah dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Orang dapat nikmat sombong. Paling ya kalau artinya nikmat itu Allah mudah untuk mengambilnya, gampang Allah untuk mengambilnya. Kalau orang itu kadang mensyukuri daripada nikmat Allah, inya berbangga-bangga sombong loh nikmat Allah, maka nanti menjadikan nikmat itu diganti oleh Allah menjadi siksa. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim ay bi tarkihim asyukra 'alaiha. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala, bermula yang demikian,
Dengan sesungguhnya Allah tidak jadilah ia Allah merubah akan nikmat yang memberi nikmat ia Allah akan dia atas kaum. Artinya Allah kada merubah, Allah kada mengganti nikmat itu. Orang itu misalkanlah dapat nikmat Allah, Allah kada hendak merubahnya, Allah kada hendak mengambil nikmat itu, Allah kada. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka yang merubah sesuatu dengan diri mereka sendiri. Artinya Allah Ta'ala itu kada hendak mengambil nikmat. Kalau orang itu sudah dapat nikmat Allah, makin inya bersyukur, tambah ditambahi oleh Allah. Allah kada hendak mengambil nikmat itu, kecuali Allah mengambil nikmat tersebut gara-gara mereka juga yang merubahnya, gara-gara mereka juga menggawi melakukan sesuatu nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara mereka maka nikmat itu diganti dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah tapi gara-gara kita juga. Jadi kalau orang itu dapat nikmat, kenapa aja? Aku nih dulu nyaman misalkan. Dulu aku banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekarang ini Allah merubah lawan diri aku? Itu bukan Allah yang merubah. Itu bukan Allah yang mengambil nikmat. Tapi gara-gara kita juga menggunakan nikmat daripada bukan tempatnya, maka diganti oleh Allah atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah kita kada bersyukur, ya Allah? Kurang syukuran Allah taala, diambil oleh Allah taala tuh. Mungkinkah nikmat tersebut kita gunakan yang kada baik? Gara-gara kita menggunakan yang kada baik, diambil Allah taala juga. Nah, jadi nikmat ini adalah suatu pemberian hadiah yang diberikan Allah kepada kita. Atau nikmat itu termasuk adalah amanah lawan kita, titipan lawan kita. Ngarannya kita, lain ampun kita ini kan, semua nikmat itu adalah ampun Allah. Satu mat saja Allah kalau hendak mengambil. Tapi Allah itu kada sembarangan mengambil nikmat lawan kita itu. Allah kada sembarangan mengambil nikmat lawan kita. Allah mengambil nikmat lawan kita itu gara-gara kita juga. Sebabnya mungkin kita kurang bersyukur kepada Allah, atau nikmat tersebut kita gunakan yang bukan tempatnya. Ya Allah, dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu sesungguhnya Allah tidak jadilah Allah merubah, mengambil akan nikmat yang Allah memberi nikmat akan dia nikmat atas kaum, atas jamaah, atas manusia, sehingga mereka sendiri yang merubah sesuatu nikmat itu dengan diri mereka sendiri. Jadi gara-gara mereka juga lalu diambil oleh Allah. Wa anna Allaha sami'un alim, dan sesungguhnya Allah orang yang mendengar, orang yang mengetahui. Artinya Allah ini kada kau didustai. Allah mendengar, Allah melihat, Allah tahu, ya kalau kada kau dikelabui Allah tahu, kada kau. Jadi tergantung kita aja yang menggawinya. Ai bitarkihim asyukra alaihi, dengan sebab meninggalkan mereka akan bersyukur atasnya nikmat. Jadi Allah mendengar, Allah tahu, gara-gara kita ini meninggalkan nikmat Allah tahu. Kada bersyukur Allah tahu. Oh, si fulan yang ada bersyukur, khawatirnya ini diambil nikmat oleh Allah taala.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah dan menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattariqu lisyukri muta'arridul lis-salabi wal halak. Maka orang yang meninggalkan bagi bersyukur yaitu mendatangkan bagi dicabutnya nikmat dan dibinasakan. Nah, jadi orang yang kada bersyukur itu yang pertama nikmatnya diambil dan orangnya dibinasakan. Lah, nikmat diambil, orangnya pulang dibinasakan. Wasyakiru muta'arridun lil khairi wal mazid. Dan orang yang bersyukur mendatangkan bagi kebaikan dan ditambahi nikmat tersebut. Tapi kalau orang yang pandai bersyukur, maka kebaikan didatangkan Allah dan nikmatnya pun ditambahi Allah. Lah, bukan baik saja tapi ditambahi. Nah, tadi beda tadi. Kalau orang gak ada bersyukur, apa? Mendatangkan daripada diambil nikmat dan disiksa oleh Allah Ta'ala, dibinasakan oleh Allah. Itu orang yang kada bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, mendatangkan daripada kebaikan dan mendatangkan ditambahi daripada nikmat-nikmat yang tersebut. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa itta'adzana rabbukum, dan ketika menetapkan oleh Tuhan kalian, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur, sungguh aku tambahi akan kalian. Nah, jadi kalau orang bersyukur itu ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut, kebaikan tersebut ditambah oleh Allah. Nikmat itu banyak ya. Kalau kita kawah hadir di majelis ilmu, ini adalah termasuk nikmat. Kalau nikmat tersebut kita syukuri, alhamdulillah aku kawa hadir di majelis ilmu. Ketika kita melaksanakan ibadah yang dipardukan Allah, diwajibkan Allah seperti salat 5 waktu, kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat apa? Nikmat kesehatan, nikmat umur, ada umur, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesehatan kita. Nah, jadi orang yang bersyukur itu ditambah nikmatnya oleh Allah. Jadi nikmat banyak, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki, itu nikmat Allah Ta'ala. Dan paling besar nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu paling besar nikmat. Wa minasyukri ta'zimun ni'mati wa in kanat saghiratan. Dan setengah daripada bersyukur membesarkan nikmat sekalipun adalah ia kecil. Kalau kita dapat nikmat kecil, kita besarkan nikmat tersebut. Kenapa jadi dibesarkan? Nazran ila azamatil mun'imi biha tabaraka wa ta'ala. Karena memandang kepada, mengagungkan orang yang memberikan nikmat dengan dia nikmat. Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang memberi berkah, Allah yang maha tinggi. Jadi nikmat itu walaupun kecil, tetap kita merasa besar. Kan beda kan? Orang tuh kadang-kadang dapat nikmat yang halus lawan yang ganal kan. Bagi kita manusiawi ini kadang-kadang kawan dapat terbanyak, kita kada. Itu manusiawi, kadang-kadang ya Allah lah, rasa kayak apa? Huinya banyak dapat seorang kada. Padahal walaupun sedikit kita menganggap merasa besar.
Kenapa kita menganggap besar dengan nikmat tersebut? Karena kita memandang siapa gerang yang memberi nikmat tersebut. Kalau kita memandang orang yang memberi nikmat, sedikitkah, banyakkah, tetap saja kita merasa agung, merasa besar, merasa luar biasa daripada nikmat. Kalau kita kadang memandang, ya sudah. Kadang memandang siapa yang memberi itu. Itu. Kalau kadang memandang orang yang memberi nikmat, ya kita kadang-kadang rasa jengkil, rasa kayak apa gitu kan. Kenapa? Dapat sedikitnya. Nah, jadi hendaklah kita nikmat yang sedikit kita rasakan, merasa besar nikmat tersebut. Karena orang yang merasakan yang tersebut itu termasuk orang yang bersyukur. Jaka bahasa kita nih lah, Allah tuh kan memberi lawan kita nih. Ada yang rezekinya 1 juta misalkan, ada yang 500.000, ada yang 100.000 kan. Nah kalau kita melihat nangka itu kan, oh beda nah pemberian ya. Kalau kadang-kadang oh berarti Tuhan itu pilih kasih lah, gitu kan. Modelnya kayak itu. Seandainya kalau kita misalkan manusia nih memberi nang kayak itu, padahal nang memberi ini misalkan orang yang luar biasa lah, diberi orang yang luar biasa, ada yang 500, ada nang 1 juta, ada. Nah nang sedikit ini pasti merasainya, merasa nilainya sedikit, padahal hendaknya memandang siapa yang memberi. Begitulah. Artinya mudah-mudahan artinya jangan kita memandang berapanya, tapi pandanglah siapa yang memberinya. Summa innallaha ala abdihi ni'man katsirah la tu'addu wa la tuhsah. Kemudian sesungguhnya Allah, inna lillah, sesungguhnya bagi Allah atas hambanya, yaitu nikmat yang banyak, tidak bisa dihitung, wala tuhsa, dan kada kau dihinggakan. Artinya Allah memberi nikmat kepada hamba itu kada kau dihitung dan kada kau dihingga. Berapa contoh nikmat rambut aja lah. Rambut ini siapa sudah menghitung berapa jumlah rambut, kada kau menghitung. Itu cuman rambut. Bagaimana dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Wal 'abdu 'azizun 'an ihsa'iha fadlan 'anil qiyami bisyukriha. Dan hamba itu lemah daripada menghitungnya, lebih-lebih daripada melaksanakan dengan bersyukurnya. Artinya seorang hamba itu menghitungnya aja kada kawa, apalagi untuk bujur-bujur bersyukur kepada Allah. Itu ngalih benar. Hamba itu lemah. Hati lemah itu kada mampu. Kita nih mengaku seorang hamba itu mengaku nikmat Allah yang pertama, nikmat Allah itu kada kawa kita menghitung. Di tubuh kita ini ada mata, ada hidung, ada telinga, ya kalau seandainya hidung itu lubangnya ke atas, amun hujan masukkan banyu. Nah, ya kalau ini adalah nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Kita kadang-kadang menghitung. Kita seorang hamba yang dhaif, hamba yang lemah, menghitung itu kadang-kadang, dan kita pun kadang-kawa nang bujur-bujur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seorang yang ajis, seorang yang lemah, yang bujur-bujur melaksanakan bersyukur itu ngalih benar kita. Palingan habis makan alhamdulillah gitu kan. Ya Allah, habis mariganya alhamdulillah, itu paling itu kadang-kadang kita. Ini kita merasa. Makanya di sini kata Imam Abdullah, wal abdu ajis, hamba yang lemah aja ini. Lemah apa? Menghitung nikmat Allah kita ini kadang-kadang. Dan lemah daripada melaksanakan untuk bujur-bujur bersyukur Allah Ta'ala, itu lemah kita. Padahal banyak benar nikmat Allah yang diberikan kepada kita.
Qala Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian menghitung akan nikmat Allah, tidaklah dapat menghitung akan dia. Kadang-kala kita menghitung berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ini kan kau menghitung jumlah rambut aja yang tumbuh di kepala, kadang kau menghitung. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah sungguh orang yang pengampun, yang kasih sayang. Allah Ta'ala itu orang yang pengampun, Allah yang maha kasih sayang. Wa yanbaghi lil insan alla yanzura man fuddila alaihi minan ni'ami ala sabilil ghibtah wal istighsar. Fa innahu rubbama yazdari ni'matallahi ta'ala alaihi wa istahkiruha fala yashghulu bi syukriha fa yakunu dhalika sababan bisalbiha anhu wa tahwiliha minhu fala yuqtal kathir alladhi ghafata alaihi akhahu wa yuslabu ma'a dhalikal kalil alladhi kad a'tahu maulahu litarkihi asyukra wa adami hifdhihi lil adabi ma'a rabbihi. Dan sepantasnya bagi manusia bahwasanya tidak memandang ia kepada orang yang diberi kelebihan atasnya daripada nikmat atas jalan jalan iri atau atau dengki dan minta banyakkan. Misalkan kada sebagusnya kita lah, kalau orang itu misalkan diberi kelebihan Allah Ta'ala, kita jangan jangan hiri. Itu memang sudah apa? Sudah takdir Allah, sudah kehendak Allah nang kayak itu. Memang nasibnya nang kayak itu. Ya bahasa kampung nasib lah. Memang sudah iradatullah, kehendak Allah nang kayak itu. Jadi sepantasnya bagi kita manusia, janganlah kita memandang kepada orang yang diberi kelebihan Allah Ta'ala itu dengan jalan hiri dan minta banyak akan dua. Maka sesungguhnya majak seorang nang kayak itu ujar. Itu kadang-kadang kan orang diberi misalkan majakannya seorang nang kayak itu. Kadang-kadang kita berkata-kata nang kayak itu. Kita ini berkata-katanya lawan siapa? Itu kan. Kata Ibnu Abdullah Haddad, maka sesungguhnya barangkali selagi meremehkan ia akan nikmat Allah Ta'ala atasnya dan menghinakan, menganggap enteng ia akan dia nikmat Allah Ta'ala. Kita ini kan sudah ada tulisannya, sudah nang kayak itu, dapatnya nang kayak itu, nikmatnya nang kayak itu. Lalu kadang-kadang kita melihat orang yang tak banyak dapat nikmat, lalu kita ini merasa asa hendak aku ke ini, asa hiri, asa hendak juga nang kayak itu. Maka ini barangkali kita ini sama meremehkan nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita. Sama aja juga. Kada senang nih, Allah sudah memberi nang kayak itu. Melihat orang terbanyak, lalu rasa kita kayak apakah? Berarti sama kita itu kada senang daripada sudah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak menyibukkan ia dengan bersyukurnya. Gara-gara kayak itu tadi, lalunya kada bersyukur, dapat sakitannya. Lalu kada bersyukur. Padahal itu sudah pemberian Allah, sudah nang kayak itu. Sudah ketentuan Allah nang kayak itu. Melihat orang terbanyak, seorang sedikit, seorang yang sedikit lagi dah bersyukur. Sedikitannya apa ngejar. Lalu kada hendak bersyukur. Maka jadilah yang demikian itu menjadi sebab dicabutnya nikmat daripadanya dan dirubahnya nikmat daripadanya. Gara-gara itu tadi lalu nikmat itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Asalnya sedikit nikmat itu, tambah kada dapat lagi nikmatnya. Gara-gara apa tadi? Kada mensyukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Nah, itu kan. Fala yu'tal kasir, maka tidak diberikan akan yang banyak yang ia dengki atau hiri atasnya akan saudaranya. Nang sedikit gitu bisa hilang, apalagi pajangan yang banyak dapatnya.
Kenapa tadi yo? Gara-gara kita tuh hiri. Orang dapat banyak, seorang hiri. Lalu kada bersyukur lagi lawan Allah Ta'ala. Yang sedikit ini kan bisa hilang, apalagi pajangan dapat yang banyak. Fala yuqtal kasir alladhi ghafata alaihi akhah. Maka tidak diberikan yang banyak akan yang banyak yang ia hiri atasnya nikmat akan saudaranya. Dan dia ambil beserta yang demikian itu sedikit yang ia sungguh memberikan akan dia nikmat oleh Tuhannya, bagi meninggalkannya akan bersyukur. Nang sedikit tadi kan dia diambil Allah Ta'ala, bukan bebanyak, tapi nang sedikit pun dihilangkan oleh Allah. Dan ketiadaan dipelihara dan ketiadaan memeliharanya bagi adab beserta Tuhannya. Kenapa? Karena ini kada beadab lawan Allah Ta'ala. Yang memberi ini Allah. Yang banyak siapa yang memberi? Allah. Yang sedikit Allah juga. Jadi kadang-kadang kalau banyak mungkin luar biasa bang syukurnya, alhamdulillah benar. Tapi kalau sedikit, nah ini kadang-kadang kita lalu kada bersyukur lagi lan Allah Ta'ala. Nah gara-garanya kada bersyukur lan Allah Ta'ala, yang banyak kada mungkin dapat, yang sedikit aja bisa dihilangkan Allah. Kenapa? Karena kita kada beadab lan Allah, kurang ajar lan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita kada termasuk yang demikian itu. Kalau kita kada beadab ya sudah, nikmat Allah diambil lawan kita. Yang sedikit kada dapat, apalagi yang banyak. Gara-gara apa? Kada beadab lawan Allah. Wabil hadis, dan pada hadis, unzuru ila man huwa dunakum bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dan pada hadis, pandanglah kalian kepada orang yang bermula dia di bawah kalian, maka itu paling baik, bahwasanya tidak meremehkan kalian akan nikmat Allah atas kalian. Jadi jangan kita memandang ke atas. Memandang ke atas sakit bulu ya. Jadi hendaklah memandang ke bawah. Jangan memandang ke atas. Kalau memandang ke atas, jangan. Ujar Rasulullah, unzuru ila man huwa dunakum bahwa azdar alla tazdaru ni'matullahi alaikum. Pandanglah kalian kepada orang yang bermula dia di bawah kalian, maka bermula dia paling baik, paling layak, bahwasanya tidak meremehkan kalian akan nikmat Allah atas kalian. Orang yang berisi motor, alhamdulillah, ada aja orang yang berisi kendaraan. Orang yang berisi kendaraan, alhamdulillah, ada aja orang yang berisi sepeda. Ya Allah. Orang yang berisi sepeda, alhamdulillah, ada aja juga orang yang berjalan. Nang orang berjalan, alhamdulillah juga, ada aja orang yang kada kawa berjalan. Nang kada kawa berjalan, alhamdulillah juga, di sebelah rumah kadida lagi ada orangnya, artinya meninggal. Jadi kalau kita memandang ke bawah kayak itu, insya Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad faddallahu ba'dal ibad ala ba'di li asrari lahu bidzalika wa hikamil la yatlu 'alaiha siwahu wa limanafi'in wa masalihin lahum la yuhitu bi 'ilmiha ghairuhu. Fal yardal 'abdu bi qismati rabbih wal yashkurhu 'ala ma 'atahu min ni'amihi wal yas'alhu al mazid min fadlihi fa inna khaza'ina as-samawati wal ard bi qabdatihi
wa jami'al khairi biyadihi yaf'alu man yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sungguh telah memberikan kelebihan oleh Allah akan sebahagian hamba atas sebahagian hamba atas sebahagian, bagi segala rahasia baginya pada yang demikian itu, dan hikmah tidak nampak atasnya selainnya Allah. Dan bagi manfaat dan kebagusan bagi mereka tidak meliputi dengan ilmunya Allah oleh selainnya. Nah, jadi Allah ini memberi lawan hamba manusia ini, ada Allah memberi kelebihan sebagian hamba daripada sebahagian. Kelebihan-kelebihan tersebut itu ada rahasianya, rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ada hikmah yang kada nampak, kada kelihatan selainnya Allah, hanya Allah yang tahu. Dan di situ ada manfaat dan ada kemaslahatan yang kada meliputi ilmunya itu oleh selainnya. Artinya orang kada tahu apa manfaatnya, apa maslahatnya, apa rahasianya, apa hikmahnya. Semuanya itu kada ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh tahunya manggerunum aja kadang-kadang. Jadi Allah kalau sudah menentukan sesuatu itu memang sudah apa? Itu memang sudah hikmahnya ke itu. Memang ada rahasianya bagi Allah Ta'ala. Memang itu ada maslahat kebaikannya, ada manfaat. Cuman kita kada tahu. Hanya Allah yang tahu. Allah menjadikan nang kayak ini, Allah mentakdirkan kayak itu memang sudah ada ketentuan Allah, dan ketentuan tersebut situ ada maslahat, di situ ada kebaikan, di situ ada hikmah, di situ ada rahasia. Di situ ada mungkin rahasianya apa itu, mungkin ada hikmahnya. Apa arti hikmah? Sirrul birri, rahasia kebaikan. Ada kebaikan. Jadi Allah menentukan kayak ini, yang kayak itu, kayaknya ada tuh hikmahnya tuh. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan. Kita cuman kada tahu, dan makhluk yang lain kada tahu. Yang tahu itu cuman Allah. Kita ini sudah di skenario Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur oleh Allah. Kayaknya kayak ini, kayaknya kayak ini, kayaknya kayak ini. Ya Allah. Kada kawa langsung instan. Kalau instan tuh nyaman kayak mie Indomie itu kan. Mie sedap, mie sakura. Kalau lapar parut langsung dikuhup aja, masak buat dah langsung makan. Itu mie instan ngaranna lah. Kalau nasi, kalau nasi, ini kayak apa orang anak menyediakan beresnya sing tuhukan dulu ditanam ya Allah, kena berbuah jadi bani, kena habis jadi bani, macam-macam proses dijadikan beres, terus dibasuh, dimasak, habis masak hanya kau dimakan. Begitulah. Jadi sesuatu apapun itu memang sudah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmahnya, ada maslahat. Falyardal abdu, maka hendaklah reda oleh hamba, bikismati rabbihi, dengan bahagian Tuhannya. Jadi hendaklah kita ini sudah kita redai, ya sudah senang, memang itu sudah ketentuannya Allah. Dan hendaklah bersyukur akan dia atas sesuatu yang memberikan ya Allah akan dia daripada nikmatnya. Wal yas'alhu al-mazid, dan hendaklah meminta akan dia akan ditambahi daripada kelebihannya Allah. Nah, jadi bukan sampai di situ aja kada kita tulah. Artinya kan kita ini sudah ditentukan Allah, nah kayak itu sudah. Bukan berarti itu kada, tapi disuruh juga Pak, fal yas'alhu wal yas'alhu, dan hendaklah meminta pulang. Nah itu. Jadi bukan sampai di situ aja kada. Allah sudah memberi nangka itu kita syukuri, tapi tetap kita meminta pulang. Tetap meminta. Artinya kita diberi
syukuri. Selain itu kita meminta pulang, minta tambahi lagi Allah Ta'ala. Ini di lobi-lobi aja dulu Tuhan tuh ya. Kayak apa caranya? Banyak aja cara, dengan berdoa, dengan beramal soleh, atau kayak apakah? Itu. Jadi selain apa yang sudah ditentukan syukuri, jangan lupa pulang meminta dan berusaha. Fa inna khadainas samati wal arfi qabdihi, maka sesungguhnya perbendaharaan langit dan bumi pada genggamannya Allah. Ampunnya Allah. Di langit, di bumi itu semuanya ampunnya Allah, genggamannya Allah. Jadi jangan lupa juga kita meminta lawan Allah, berusaha bagaimanapun. Memang rezeki sudah ditentukan Allah, kita syukuri, tapi hendaknya pulang kita minta tambahi. Kenapa? Karena perbendaharaan Allah itu banyak benar, di atas langit, di bumi, dan sekalian kebaikan itu di kekuasaannya Allah. Selagi memperbuat ia Allah sesuatu yang ia kehendaki. Kalau Allah hendak, serah Allah. Kalau Allah hendak memberi, diberi Allah. Ya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas tiap-tiap sesuatu yaitu kuasa. Nah, jadi intinya hasilnya apa? Hendaknya apapun yang diberikan Allah, walaupun sedikit, tetap kita bersyukur. Tapi jangan lupa pula kita berdoa, minta tambahkan lawan Allah, karena ampun Allah sabarata. Ya Allah. Jadi banyaki berdoa, minta kepada Allah, karena ampunnya Allah. Kalau kita bujur-bujur meminta, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadin ya bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.